Dan dengan bangga pada kesempatan ini, Rahasia Keuntungan Channel melalui webinar yang rutin diselenggarakan dari PT GK Invest Bandung akan berbagi kepada Anda bagaimana caranya seorang Paul Rotter dalam waktu singkat itu bisa meraih tingkat keuntungan yang sangat tinggi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan selamat sore. Bapak Ibu yang saya hormati, jumpa lagi dengan saya Deki Van Slobi dari Rahasia Keuntungan Channel. Dan pada kesempatan di sore hari ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk bagaimana kita melihat suatu transaksi dengan menggunakan metode scalping. Kalau berbicara suatu metode scalping, ini tidak bisa lepas dari salah seorang legendaris ya, scalper dunia yang bernama Paul Rotter. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, pada tahun 2003 itu di suatu broker di London itu mencatat bahwa ada salah seorang nasabahnya yang telah membukukan suatu volume trading yang paling tinggi selama 8 tahun berturut-turut. Bahkan perlu saya sampaikan juga di sini, rata-rata dalam 1 bulan, Paul Rotter ini mencatat hingga 3 juta lot transaksi dengan tingkat keuntungan antara 65 hingga 78 juta US dollar per tahunnya. Nah, Bapak dan Ibu, Paul Rotter ini adalah seseorang yang juga pemilik greenhouse, di mana beliau ini bekerja sama dengan rekannya yang bernama Kinski ya. Itu greenhouse ini adalah sebuah firma finansial di mana ketika diawalinya itu bermodalkan 526.000 US dollar saja. Namun dalam selang 3 bulan berjalan, Greenhouse berhasil membukukan suatu profit hingga 6,5 juta dolar. Tentu ini sangat luar biasa sekali, sebuah pencapaian nilai transaksi yang sangat fantastis, dan tentunya kami pun juga ingin belajar, ingin mengetahui bagaimana caranya Paul Rotter bisa melakukan hal tersebut. Ada beberapa saran yang disampaikan oleh beliau, yaitu diantaranya ini tentunya sangat berguna ya bagi rekan-rekan yang pada saat ini bertransaksi dengan melakukan metode scalping ya. Jadi untuk para pengguna strategi scalping atau para scalper ini dituntut untuk memiliki suatu konsentrasi yang tinggi ya, dan wajib memiliki pemahaman trading yang baik, serta kemampuan analisis yang bagus. Lalu kemudian yang kedua, bahwa bila Anda mengalami kerugian pada saat menggunakan teknik scalping, maka jangan sekali-kali berpikir untuk membalas kerugian Anda segera. Jadi, walaupun dengan menggunakan metode yang sangat pendek atau scalping ya, tetap yang namanya perencanaan itu harus tersusun. Sebelum masuk grafik untuk melihat bagaimana cara kerja daripada metode scalping ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk memahami terlebih dahulu metodologi daripada scalping itu sendiri ya. Jadi scalping ini bertujuan untuk mencoba meraih peluang keuntungan dengan melakukan transaksi dalam waktu yang sangat singkat ya, dengan target tidak terlalu besar. Memang secara frekuensi tipe metode ini lebih sering keluar masuk pasar. Namun umumnya meski hanya mentargetkan beberapa pips saja, tapi seringkali scalper itu mematok resiko yang justru jauh lebih besar daripada tingkat profitnya. Dan sebagai kompensasi karena kecilnya target keuntungan rata-rata dari setiap posisi, itu umumnya scalper akan memperbesar jumlah lot transaksinya ya. Dalam scalping method di sini saya sudah merangkum beberapa keunggulan yang bisa kita ketahui dari bertransaksi dengan cara
scalping, termasuk kelemahannya. Keunggulannya diantaranya adalah pencapaian target keuntungan ya, itu relatif lebih cepat karena biasanya transaksinya itu pendek ya, tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Lalu kemudian waktu transaksi betul, ini singkat, dan biasanya volume transaksi besar. Ya, artinya lot yang digunakan oleh para scalper pun juga lebih besar daripada umumnya. Namun kelemahannya bahwa dengan menggunakan scalping method ini biasanya scalper itu cenderung melakukan yang namanya averaging. Artinya ketika seseorang melakukan posisi beli namun harga ke bawah itu tidak segan seorang scalper untuk membuka kembali posisi beli. Nah, yang harus menjadi pertimbangan di sini adalah tingkat kecukupan modalnya ya. Lalu kemudian menuntut konsentrasi penuh, jelas. Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa seorang scalper adalah seorang yang pemutus atau pengambil keputusan tercepat. Ya, artinya baik untuk entry maupun exit dari pasar itu tentunya tidak bisa dilakukan dengan cara santai ya. Betul-betul harus dalam konsentrasi tinggi. Lalu kemudian kelemahan berikutnya adalah risk level yang lebih tinggi, jelas. Karena untuk menghindari terjadinya kerugian, maka seorang scalper cenderung untuk menempatkan resiko yang sebetulnya jauh lebih tinggi, jauh lebih lebar poinnya ketimbang tingkat profit yang akan didapatkan. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah scalping strategi yang biasa digunakan oleh Paul Rotter. Dan dengan bangga pada kesempatan ini, rahasia keuntungan channel melalui webinar yang rutin diselenggarakan dari PT GK Invest Bandung akan berbagi kepada Anda bagaimana caranya seorang Paul Rotter dalam waktu singkat itu bisa meraih tingkat keuntungan yang sangat tinggi ya. Ada 3 metode yang bisa saya dapatkan. Yang pertama adalah trend panzer ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya market destruction dan yang ketiga adalah double bicker. Baik Bapak dan Ibu, saya akan mulai mengupas satu persatu bagaimana scalping strategi ini. Ini adalah trend panzer, adalah suatu metode atau teknik yang sangat diandalkan oleh Paul Rotter pada saat melakukan transaksi. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengupas bagaimana aturan yang digunakan oleh Paul Rotter pada saat menggunakan trend panzer. Tips and triknya adalah di sini Bapak dan Ibu untuk penggunaan instrumen atau pair-nya itu bisa digunakan di seluruh instrumen. Lalu kemudian indikator yang digunakan hanya moving average dan CCI, tetapi time frame-nya adalah M5. Jadi Bapak dan Ibu, mohon untuk tidak mengubah time frame ya, atau kita mencoba berinovasi, tetapi nanti hasilnya jadi salah. Lebih baik kita mengikuti saja apa yang disampaikan oleh si Mr. Paul Rotter ini ya. Jadi time frame-nya menggunakan M5. Jadi secara trik, Bapak dan Ibu, untuk melakukan open posisi buy, Paul Rotter mengatakan bahwa pastikan garis CCI-nya itu berada di atas 0. Ya, lalu kemudian moving average yang berwarna biru ini berada di atas merah dan hitam. Mohon diingat ini berada di atas merah dan hitam. Lalu kemudian untuk open sell position pastikan garis CCI berada di bawah 0 dan moving average biru berada di bawah merah dan hitam. Saya ulangi, garis birunya yang moving average berada di bawah merah dan hitam. Lalu kemudian untuk tingkat taking profit-nya, itu manfaatkan pivot level atau saat terjadi persilangan antara garis moving average biru dengan garis moving average merah ya. Lalu stop loss level berada di 12 sampai dengan 15 poin dari harga entry. Baik Bapak dan Ibu, saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana transaksinya di grafik. Pada saat ini saya sedang membuka di instrumen emas XAU USD dengan time frame 5 menit ya. Jadi artinya saya menyesuaikan dengan aturan yang digunakan atau dipakai oleh Mr. Paul Rotter. Bapak dan Ibu, saya sudah menyiapkan untuk template-nya dan trend panzer ada di sini. Oke, ini adalah trend panzer. Jadi Bapak dan Ibu perlu diinformasikan
ketika setiap entry selalu yang dijadikan titik beratnya adalah di CCI, ya. Harus dipastikan apabila di atas 0, maka kita bisa melakukan buy position. Sedangkan apabila di bawah 0, kita bisa melakukan yang namanya sell position. Jadi kalau kita lihat di tanggal 13 Juli ya, 2020, kalau kita melihat CCI, ini hampir rata-rata berada di atas level 0. Artinya Bapak dan Ibu di sini hanya berkonsentrasi untuk buy position. Begitupun sebaliknya, kalau kita lihat di tanggal 14 ya, pada awal-awal pembukaan di tanggal 14, di sini kita lihat bagaimana CCI berada di bawah level 0 ya. Nah, sini artinya pada saat hal ini terjadi, maka konsentrasi kita hanya berpikir untuk melakukan sell position. Lalu yang jadi pertanyaan adalah di mana kita melakukan yang namanya entry position, baik itu untuk buy maupun untuk sell. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat, saya perbesar layarnya ya. Oke, kalau kita lihat contoh pada tanggal 13 Juli 2020. Di sini sudah sangat jelas bahwa CCI itu terkonfirmasi berada di atas 0. Saya berikan garis vertikal ya, seperti ini. Nah, ini sudah mulai masuk di atas 0% ya. Level 0%, saya berikan daerah arsirnya seperti ini di sini. Oke, seperti ini. Jadi, Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh Paul Rotter mengatakan bahwa kita tunggu garis birunya ini berada di atas merah dan hitam. Lalu kemudian untuk entry position, di sini ada dua cara yang bisa diambil. Jadi berdasarkan informasi yang didapat, terjadinya crossing antara biru dan merah, yang mana posisi garis moving average biru harus berada di atas garis moving average merah dan hitam. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini jelas terkonfirmasi Bapak dan Ibu. Saya ganti warnanya supaya kelihatan ya. Oke, nah ini Bapak dan Ibu. Ini adalah terjadinya suatu crossing. Terjadinya suatu crossing antara biru, merah, dan hitam. Jelas ini posisinya garis biru, saya perbesar ya. Garis biru ini berada di atas merah dan hitam. Maka apabila hal ini sudah terjadi, Bapak dan Ibu bisa melakukan transaksi setelah terjadinya closing candle pada 5 menit berikutnya. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa melakukan buy position. Karena sudah sangat jelas CCI berada di atas level 0 ya. Jadi Bapak bisa melakukan buy position di sini. Kalau kita lihat, kita tarik 10 atau 15 poin ke depannya. Ya, sampai sini. Oh, malah 19 poin ya, malah 18 poin. Artinya untuk tingkat transaksi 10 poin, berarti kita sudah bisa dapatkan. Lalu kemudian kita lihat juga, di sini juga terkonfirmasi. Iya. Oke. Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana terjadinya kembali crossing antara biru, merah, dan hitam, sementara CCI-nya masih tetap berada di atas level 0, maka ketika close candle pada 5 menit berikutnya, kita bisa melakukan yang namanya buy position di sini. Iya, oke. Lalu kemudian kita ambil lagi entry di sini, ambil kira-kira 10 poin, ya dapat ya, artinya sampai sini dapat. Jadi Bapak dan Ibu, inilah metode scalping yang dilakukan oleh Paul Rotter pada saat melakukan transaksi. Jadi sangat tidak heran ketika
sebuah broker di Inggris sana sampai mencatat bahwa Paul Rotter itu berhasil mencetak hingga 3 juta lot transaksi dalam 1 bulan. Dan ini bukan hanya di instrumen emas ya, artinya Bapak dan Ibu pun bisa menggunakan di berbagai instrumen disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kecocokan di mana Bapak biasa bertransaksi. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam menggunakan tren Panzer, ada hal-hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah ketika kita melakukan entry, ada 2 cara. Yang pertama, menunggu terjadinya crossing antara moving average yang satu dengan yang lainnya. Seperti ini ya. Ini terjadinya crossing. Cara yang kedua adalah ketika sebuah tren Bapak dan Ibu memang terkonfirmasi CCI-nya sudah berada di bawah 0 seperti ini, namun kalau kita lihat ke sini Bapak dan Ibu, tidak ada satupun crossing karena memang secara tren dia masih terus ke bawah. Bagaimana tip dan trik yang dilakukan oleh Paul Rotter? Maka Paul Rotter mengatakan tunggu nilai support-nya ditembus atau menunggu nilai resistennya ditembus. Kita ambil satu contoh. Di sini terjadi sebuah penurunan ya, sampai ke sini maksimal, lalu kemudian harga dikoreksi naik, masuk ke dalam moving average, maka Bapak dan Ibu tinggal menunggu untuk melakukan posisi sell di area sini. Ya. Jadi, Anda bisa bayangkan, ini adalah posisi pertama yang bisa Anda ambil di sini. Lalu kemudian kita lihat yang kedua, ketika harga sedang turun pun sampai menyentuh ke sini, oh ternyata harga dibawa lagi ke atas ke sini, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan yang namanya sell position di sini. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa dibayangkan, ini adalah scalping, jadi tidak mengherankan apabila transaksi yang terjadi itu jumlahnya begitu banyak ya. Ini adalah posisi yang kedua, di sini Anda bisa melakukan sell position. Lalu kemudian kita lihat lagi Bapak dan Ibu, di sini terjadi penurunan, lalu kemudian dibawa lagi naik, maka sudah bisa dipastikan di ujung sini adalah posisi kita yang ketiga ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan atau open posisi dengan begitu teramat sangat banyak, tetapi mohon diingat bahwa taking profit yang disarankan tetap berkisar di antara 10 sampai dengan 15 poin ya, atau 12 sampai 15 poin dari setiap posisinya. Nah ini dari tren Panzer dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan entry position itu ada 2. Yang pertama berdasarkan crossing antara garis moving average yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah berdasarkan rejection. Jadi Bapak dan Ibu tetap melihat di mana bisa entry tergantung situasi dan kondisi di pasar pada saat itu. Namun yang pasti filter yang paling utama adalah posisi CCI. Apakah berada di atas 0% atau berada di bawah 0%. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah perhitungan pivot manual calculation. Artinya Bapak dan Ibu bisa menghitung secara manual atau apabila menggunakan indikator tentu akan sangat mudah karena pivot akan mengatur secara automatically setiap harinya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk taking profit, apakah itu berdasarkan taking profit yang disarankan oleh Paul Rotter antara 10 sampai 15 poin atau 12 sampai 15 poin atau bahkan Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan level-level resisten atau level-level support sebagai tanda untuk exit position dari posisi trading Anda ya. Metode kedua yang juga diinformasikan oleh Paul Rotter adalah market destruction ya. Nah, ini seperti apa tips and trick daripada market destruction? Mari kita lihat sama-sama bahwa pair ini berlaku di seluruh instrumen.
ya. Dan indikator yang digunakan ini hanya dua, yaitu moving average dan Bollinger Band dengan menggunakan time frame M1. Wah, ini luar biasa sekali. Akan terjadi percepatan yang begitu luar biasa karena pergerakannya itu hanya melihat dari time frame yang paling kecil, yaitu time frame 1 menit ya. Beliau pun menyarankan untuk open buy position, pastikan posisi harga berada di atas garis moving average biru dan moving average hitam ya. Artinya sudah cross up middle band. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana beliau mengkombinasikan antara moving average dengan Bollinger Band ya, dengan memanfaatkan level-level middle daripada band ya. Begitupun untuk open sell position, artinya sebaliknya. Jadi pastikan harga berada di bawah garis moving average biru dan moving average hitam dan sudah cross down dari middle band. Dapat saya simpulkan di sini bahwa kalau di metode trend Panzer tadi yang menjadi filter adalah level ZZI, sedangkan dengan metode dari market destruction ini yang menjadi filter adalah garis Bollinger Band tengah atau lebih dikenal dengan middle band ya. Lalu kemudian beliau pun menyarankan TP level cukup 5-10 poin dari level entry, lalu stop loss pun 15 poin di atas upper band atau di bawah lower band. Baik, saya akan ajak Bapak dan Ibu untuk melihat kembali di layar. Baik, saya akan masuk ke market distraction. Inilah Bapak dan Ibu, bagaimana tampilan daripada market distraction ya. Saya coba perkecil layarnya. Di sini jelas ada moving average, ada Bollinger Band ya. Dan ini saya akan ganti, saya ubah dulu ke time frame 1 menit sesuai dengan yang disarankan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesuai dengan petunjuk yang disampaikan, bahwa yang harus dipastikan adalah untuk open posisi buy, garis hitam itu diwajibkan berada di atas garis biru, yang mana garis hitamnya sudah terjadi crossing up daripada Bollinger Band ya. Bapak dan Ibu bisa perhatikan ketika di sini Anda transaksi, maka Anda bisa mengambil keuntungan tadi 5 sampai dengan 10 poin ya, dengan sangat cepat di sini sudah berhasil. Lalu kemudian Anda pun bisa memanfaatkan rejection seperti ini ya. Lalu di level resistennya, selama garis hitamnya berada di atas garis biru dan sudah crossing dengan Bollinger Band, maka Anda pun bisa melakukan open buy position kembali. Begitupun sebaliknya, untuk posisi sell, maka pastikan bahwa garis moving average yang berwarna hitam ini sudah berada di bawah garis moving average yang berwarna biru. Dan juga sudah terjadi yang namanya crossing down ya di middle band ya. Anda bisa perhatikan ketika ini sudah terkonfirmasi, silahkan Anda melakukan sell position di sini ya, di level ini. Lalu kemudian terjadi rejection, iya ini adalah rejection, lalu kemudian harga di bawah naik lagi, maka Anda tunggu pada nilai supportnya di sini, maka Anda pun bisa melakukan yang namanya sell position. Lalu kemudian Anda bisa lihat lagi, di mana di sini terjadi crossing down lagi. Iya, seperti ini. Anda bisa langsung entry position di sini. Ya, seperti itu. Lalu kemudian ini naik, terjadi yang namanya crossing down lagi, seperti ini di sini. Anda bisa sell di sana. Lalu kemudian terjadi crossing down lagi, Anda bisa melakukan sell di sini. Jadi, tentu sangat tidak mengherankan apabila kita mendengar informasi yang didapatkan bagaimana beliau bisa mencetak hingga 3 juta lot transaksi di dalam 1 bulan, begitu banyak dan begitu seringnya keluar masuk pasar. Nah, Bapak dan Ibu, ketika Anda melakukan sell position di sini, di manakah Anda menempatkan level stop loss-nya? Anda bisa menempatkan
Apabila sell position Anda tempatkan di upper band, jadi Anda taruh di sini, ya. Anda tempatkan kurang lebih sekitar 10 atau 15 poin di atas upper band untuk posisi sell ya. Seperti ini, Anda tempatkan juga di sini. Iya. Dan seterusnya. Lalu untuk posisi buy, misalnya tadi seperti ini, Anda sudah melihat terjadinya suatu rejection, Anda rencana untuk melakukan buy position di level resistennya, maka stop loss-nya Anda tempatkan 10-15 poin di bawah lower band. Jadi Anda tempatkan di sini untuk stop loss-nya ya. Oke, dan ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi di awal berkaitan dengan perbedaan antara kelebihan dan kekurangan ya atau kelemahan daripada metode scalping ini. Secara jarak memang untuk mengambil keuntungan adalah pendek ya dan cepat, namun kelemahannya adalah biasanya tingkat risikonya biasanya selalu jauh lebih tinggi. Namun demikian Bapak dan Ibu itu kembali kepada money management kita ya. Jadi tergantung risk management kita bagaimana kita dapat secara bijaksana menyikapi ketika kita melakukan transaksi. Maka untuk itu saya sangat menyarankan kepada Bapak dan Ibu, entry lah masuk pasar ketika betul-betul sistem menyatakan konfirmasinya. Jadi jangan kita melakukan entry position hanya karena sudah merasa lama menunggu ya. Kita merasa tidak melakukan apa-apa, tidak confirm pun akhirnya entry. Justru malah jadi kerugian yang akan didapatkan. Baik Bapak dan Ibu, itu adalah metode yang kedua yang disampaikan oleh Paul Rotter dan kita akan melihat bagaimana yang ketiga. Ya, inilah metode yang ketiga, yaitu yang disebut dengan double breaker. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat dari layar pada saat ini, di sini Paul Rotter pun juga menggunakan dua layar sebagai transaksinya ya. Jadi di sini tampak ada satu layar menggunakan time frame 1 menit, sedangkan yang satunya menggunakan 15 menit. Dan tip and tricks yang disampaikan oleh beliau adalah untuk pair-nya dapat digunakan di semua instrumen, tetapi indikatornya hanya menggunakan satu saja, yaitu stochastic oscillator. Dan time frame pun yang digunakan dua. Jadi Anda di sini menggunakan dua layar sekaligus ya, time frame 1 menit dan 15 menit. Untuk open buy position, pastikan stokastiknya pada M15 itu berada di atas 80 dan stokastik M1 berada di area oversold dan crossing up level 30. Oke, nanti saya akan jelaskan di grafik. Dan untuk open sell position, pastikan stokastik M15 itu berada di bawah level 20 dan stokastik M1 berada di area overbought dan crossing down dari level 70. Baik Bapak dan Ibu, saya akan kembali ke layar. Dan untuk double breaker, Bapak dan Ibu, sepertinya ini cocok di instrumen-instrumen yang sangat volatil ya, salah satunya stok indeks Hang Seng. Ini kita bisa coba tes di Hang Seng. Oke. Ini double breaker-nya untuk M1 ya. Lalu kemudian di 15 menit pun kita setting juga double breaker-nya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, untuk melihat keduanya ini sangat mudah sekali. Bapak tinggal klik di panel Windows ini ya, lalu kita buat yang tile vertically ya, seperti ini. Oke, jadi langsung di layar terdapat dua chart ya, secara langsung. Nah, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau berbicara mengenai tren Panzer yang tadi, dapat disimpulkan bahwa alat yang dijadikan sebagai filterisasi itu adalah CCI. Lalu kemudian kalau untuk yang kedua, market destruction, itu adalah yang dijadikan filter indikator Bollinger Band. Lalu kemudian untuk
double breaker ini yang dijadikan filter adalah time frame 15 menit. Sementara entry-nya tetap menggunakan pada time frame 1 menit ya. Kita sama-sama lihat Bapak dan Ibu ya. Saya ambil salah satu contoh adalah pada tanggal 6 Juli 2020 pada instrumen Hang Seng ya. Kita lihat di sini. Saya akan berikan arsir di mana di sini jelas Bapak dan Ibu kita lihat bahwa stokastik ada di area 80. Lalu kita lihat pada time frame 1 menit ya. Oke, saya perkecil supaya kelihatan stokastiknya. Jadi dari pembukaan hari tampak di time frame 15 menit, stokastik itu sudah berada di level 80. Lalu kemudian kita bisa berikan garis vertikal seperti ini Bapak dan Ibu. Iya. Oke. Kita coba perbesar ya. Jadi sesuai dengan instruksi pada tip and tricks khusus untuk metode double breaker ini, Bapak dan Ibu, kita tunggu ketika stokastik M15 berada di atas 80%, maka Bapak dan Ibu lihat di M1 harus menunggu ya. Stokastiknya terjadi oversold dan akan terjadi yang namanya crossing up dari level 30. Berarti Bapak dan Ibu bisa melakukan open buy position di area sini. Ya. Jadi disinilah Bapak dan Ibu bisa melakukan yang namanya buy position. Lalu kemudian kita lihat Bapak dan Ibu, syarat berikutnya adalah ketika harga sudah tinggi sekalipun, harga kembali membawa stokastik masuk ke dalam ya, ke area oversold di sini. Lalu kemudian terjadi yang namanya crossing up, maka Bapak dan Ibu sudah bisa melakukan entry position kembali di area sini ya. Anda bisa buy position di sini. Oke, ini luar biasa sekali. Lalu kemudian kita lihat Bapak dan Ibu, ini adalah ada 2 kali konfirmasi ya. Iya, ini. Lalu kemudian yang ini. Maka Anda pun juga bisa melakukan buy position di sini. Lalu ya 1 kali di sini. Oh, sorry. Ya, di area sini. Lalu Anda pun bisa melakukan buy yang kedua di area sini. Oke, kita lihat lagi apakah ada konfirmasi. Oh, masih ada. Ya, berarti di area sini. Anda bisa melakukan yang namanya konfirmasi. Jadi Bapak dan Ibu ini sangat simple, tetapi ini betul-betul powerful. Ya, artinya Anda betul-betul entry karena terkonfirmasi. Dan mohon dipastikan bahwa Anda betul-betul bisa fokus, bisa konsentrasi dalam transaksi dengan menggunakan sistem scalping ini ya. Lalu kemudian Bapak dan Ibu kita lihat sekali lagi. Di sini terkonfirmasi Bapak Ibu untuk melakukan buy position. Ya, ketika terjadi crossing up di sini. Oke, kita lihat apakah 32 poin dalam Hang Seng, sementara yang disarankan adalah 5 sampai dengan 10 atau 5 sampai 15 poin. Ini berarti masih bisa mendapatkan profit ya, walaupun secara tren kita lihat ini memang posisinya posisi turun. Tetapi di 15 menit di sini sedang dalam posisi di atas 80%. Jadi ini masih terkonfirmasi untuk buy position. Lalu yang luar biasa, Anda pun di sini bisa kembali melakukan buy position di sini, berarti berada di area sini ya. Iya, di sini
Anda bisa buy position, lalu kembali Anda buy position juga di sini. Oops, sorry. Anda bisa melakukan buy position di sini, ya. Stokastiknya masih terkonfirmasi. Lalu kemudian buy position kembali di sini. Wah, ini luar biasa sekali ya. Jadi ini betul-betul bagi Anda yang memang penggemar scalping ya, ini betul-betul bisa sangat membantu untuk mendapatkan transaksi dan keuntungan yang sangat banyak. Ya. Nah, Bapak dan Ibu apabila melihat seperti ini jelas tidak terjadi yang namanya crossing up ya, walaupun berada di area oversold, tetapi selama tidak konfirmasi, mohon untuk diabaikan. Jangan Bapak Ibu paksakan untuk entry ya. Entry harus betul-betul karena memang terkonfirmasi. Baik, sekarang saya ambil contoh. Saya ambil contoh bagaimana untuk yang transaksi sell position. Sama ya, seperti halnya ini ada tanggal 11 Juni ya. 2020, Bapak dan Ibu kita lihat berdasarkan tip and tricks untuk double breaker sangat terkonfirmasi bahwa stokastik pada time frame 15 menit berada di bawah level 20 pada tanggal 11 Juni. Maka Bapak dan Ibu tugasnya adalah hanya melakukan sell position ketika stokastik pada time frame 1 menit ini betul-betul sudah dalam keadaan overbought dan juga sudah terjadinya crossing down dari level 70. Jadi Anda bisa melakukan entry sell di sini, lalu kemudian ini crossing down lagi. Di sini, ya. Anda bisa melakukan entry posisi berarti di sini untuk sell position, lalu kemudian terjadi lagi yang namanya crossing down seperti ini. Anda bisa entry kembali di area sini. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, dapat saya simpulkan untuk double breaker yang menjadi filternya itu adalah stokastik yang ada pada time frame 15 menit ya. Jadi jangan Bapak dan Ibu bertransaksi ketika stokastiknya berada di tengah-tengah seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi hal ini adalah tentu sangat tidak confirm Bapak dan Ibu. Jadi apa yang disampaikan oleh Mr. Paul Rotter bahwa metode untuk menggunakan double breaker syaratnya hanya dua, apabila stokastik berada di atas 80% atau berada di bawah 20%. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui berapa parameter, lalu berapa nilai yang harus di-apply-nya pada masing-masing indikator, baik itu di garis moving average ya, baik itu yang pada Bollinger, baik itu yang aturan di stokastik, Bapak dan Ibu bisa melakukan subscribe di Rahasia Keuntungan channel ini, lalu kemudian Bapak dan Ibu aktifkan loncengnya, dan mohon untuk di screenshot. Lalu kemudian Bapak kirimkan ke alamat email, yaitu di gkinvestada@gmail.com. Ya, sekali lagi, Bapak dan Ibu silahkan lakukan yang namanya subscribe, lalu aktifkan lonceng ya. Lalu kemudian Bapak screenshot dan bukti screenshotnya itu silahkan Bapak kirimkan ke alamat email gkinvestada@gmail.com. Dan bagi Anda yang sudah mengirimkan, maka saya akan memberikan template-nya dari ketiga metode scalping tersebut. Demikian yang saya sampaikan. Sukses untuk kita semua. Salam profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.